Kamu montir macam apa? Mobil ini rusak lagi setelah kamu periksa semalam. Ini memalukan. Saya terlambat rapat penting karena kamu kerja asal-asalan. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Hari itu, seorang CEO muda yang terkenal dengan sikap angkuh menghina montir desa yang ia anggap tidak berharga. Namun yang tidak ia tahu, penghinaan itu justru membuka pintu menuju pengkhianatan terbesar dalam hidupnya. Ketika mobilnya mogok untuk kedua kalinya dan sang montir kembali ia hina, pria itu berdiri tegak, menatapnya tajam, lalu berkata pelan, "Kalau kamu bukan pelakunya, bagaimana file negara bisa hilang tepat setelah mobilmu diakses?" Malam yang tenang berubah menjadi kegelapan penuh pelarian, tembakan, dan pengkhianatan dari orang terdekat. Inilah kisah ketika seorang CEO sombong jatuh berlutut oleh kebenaran yang tak pernah ia bayangkan. Sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata, jangan lupa subscribe channel ini ya. Agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Langit senja mulai turun perlahan, meninggalkan warna jingga yang memudar menjadi ungu keabu-abuan di ufuk barat. Jalan raya yang sejak tadi padat kini berubah menjadi jalur panjang yang semakin sepi. Hanya sesekali terlihat truk tua melintas atau sepeda motor yang kembali pulang membawa hasil dari pasar kecil. Di balik kaca gelap sebuah mobil hitam mewah, seorang wanita muda duduk dengan posisi tegak. Wajahnya cantik namun dingin, ditambah sorot mata yang menuntut kesempurnaan dari segala hal yang menyentuh hidupnya. Wanita itu adalah Karin Adiputra. CEO muda yang namanya sudah beredar di berbagai majalah bisnis, dikenal sebagai pemimpin jenius yang berani mengambil keputusan cepat. Namun juga terkenal karena satu hal yang tidak pernah ia akui. Kesombongannya. Supir yang menyetir di depan memperhatikan suasana melalui kaca kecil di tengah. Ia tahu bahwa ia harus mengemudi tanpa kesalahan sedikit pun. Karin tidak pernah menerima penjelasan. Ia hanya menerima hasil. Dan hasil itu harus sempurna. Di dalam kabin, suara notifikasi ponsel Karin tidak berhenti sejak perjalanan dimulai. Jemarinya bergerak cepat di layar, membalas pesan para direktur, menegur bawahannya yang terlambat mengirim laporan, dan memberikan instruksi untuk rapat besar besok pagi. Sejak 2 hari lalu, ia memaksa semua divisi bekerja semalaman untuk menyambut inspeksinya di kantor cabang. Tidak ada seorang pun yang berani meremehkan kedatangannya. Semua tahu bagaimana tajamnya lidah CEO muda itu. Karin menggeser sedikit letak duduknya, mencoba mencari posisi yang lebih nyaman. Ia sudah lelah dengan perjalanan panjang melewati jalanan kota, lalu masuk ke wilayah desa yang tidak ia kenal. Namun ia tidak punya pilihan lain. Jalur tercepat menuju hotel tempat ia menginap memang melewati daerah yang sepi ini. Di luar jendela, lampu-lampu rumah penduduk terlihat seperti titik-titik kecil yang semakin jarang. Suara jangkrik mulai terdengar. Aroma sawah basah dan rumput malam masuk lewat celah ventilasi mobil. Semua itu membuat Karin semakin gelisah. Tiba-tiba, mobil bergerak aneh. Seolah ada sesuatu yang tersangkut di bawahnya. Mesin mengeluarkan suara kasar yang tidak biasa. Karin mengangkat wajahnya. "Pak, kenapa mobilnya goyang begitu?" Supir tidak langsung menjawab. Ia menurunkan kecepatan perlahan, mencoba memahami suara mesin yang makin terdengar seperti seseorang yang kehabisan napas. Beberapa detik kemudian, mobil benar-benar berhenti. Bukan karena rem, bukan karena supir mengatur, tapi karena mesinnya mati total. Seluruh lampu dashboard berwarna merah menyala bersamaan, seperti tanda bahaya yang tidak mau berkompromi. Karin menutup mata sejenak, lalu membuka kembali dengan napas berat. "Serius kita berhenti di tempat seperti ini?" Nada suaranya pelan, namun tajam. Supir segera turun tanpa berani menatap wajah bosnya terlalu lama. Ia membuka kap mobil,
dan suara engsel yang berdecit tajam terdengar di sore sepi itu. Asap tipis putih menguap perlahan dari sela mesin. Karin menurunkan kaca mobil, menyandarkan tangan di sisi pintu. Berapa lama? Supir mengusap dahinya. Sepertinya, kerusakannya berat. Fan belt bisa jadi putus. Atau ada kabel terbakar. Kita jauh dari bengkel resmi, Bu. Karin memijat batang hidungnya sendiri. Lelah, kesal, dan tidak terima. Terus kita harus apa? Di desa ini ada bengkel kecil, Bu. Saya tadi lihat saat melintas. Mungkin kita bisa panggil montir dari sana. Karin menatapnya dalam-dalam, seolah menimbang apakah supir itu sedang bercanda atau benar-benar tidak punya pilihan lain. Ya sudah, hubungi siapapun yang bisa datang. Saya tidak mau terjebak di sini sampai malam. Supir mengangguk cepat, mengambil ponsel dari sakunya dan berjalan sedikit menjauh untuk mencari sinyal. Karin kembali menyandarkan tubuhnya. Kini lebih gelisah. Ia menatap keluar jendela. Jalan desa itu benar-benar seperti dunia asing baginya. Sepi. Tidak ada mobil lain lewat. Tidak ada lampu penerangan jalan. Hanya beberapa rumah jauh di sisi kiri kanan. Sementara itu, suara hewan malam semakin kuat. Angin bergerak pelan, membuat daun padi di sawah bergerak seperti lautan kecil yang bergelombang. Beberapa menit kemudian, supir kembali. Montirnya mau datang, Bu. Namanya Raka. Dia bilang cuma butuh waktu sekitar 10 menit untuk sampai. Bagus. Karin hanya menjawab singkat. Ia membuka ponselnya lagi. Tapi kali ini ia mendapati salah satu laporan dari direktur finansial tidak sesuai dengan data yang biasanya ia lihat. Alis Karin berkerut. Angka-angkanya terlalu rapi, terlalu simetris, terlalu sempurna seperti dibuat untuk memuaskan mata seseorang. Namun Karin tidak sempat menganalisis lebih jauh. Karena suara motor tua terdengar dari kejauhan. Lampunya kecil dan kuning. Suaranya keras seperti memaksa mesin bekerja lebih keras dari kemampuan aslinya. Motor itu berhenti di dekat mobil Karin. Dari atasnya, seorang pria turun dengan langkah santai. Ia memakai jaket lusuh warna abu yang sudah pudar. Celananya penuh noda oli dan tanah kering. Sepatunya sudah aus. Bagian depannya terkelupas. Wajahnya ditempa matahari, membuat kulitnya kecoklatan. Kedua tangannya hitam oleh minyak yang sudah mengering. Tapi ada sesuatu pada tatapannya yang membuat orang sulit mengabaikan. Tatapan tenang. Tidak minder. Tidak gugup. Itulah Raka. Montir dari bengkel kecil di desa itu. Supir segera menghampiri dan memberi penjelasan. Raka hanya mengangguk sekali. Lalu berjalan ke arah kap mobil yang masih terbuka. Tanpa banyak bicara, ia langsung bekerja. Karin mengamati dari balik kaca. Sesekali ia mengangkat alis, memandangi cara kerja pria itu. Gerakan Raka tidak lambat, namun juga tidak terburu-buru. Ia bergerak seperti seseorang yang sudah menjalani pekerjaan ini bertahun-tahun. Seolah ia tahu letak masalah bahkan sebelum mesin dibongkar. Angin sore bergerak pelan. Lampu motor di belakang mereka terus menyala, memberi sedikit cahaya tambahan. Beberapa anak desa yang sedang berjalan pulang menyempatkan berhenti dan memperhatikan dari jauh. Mereka tahu siapa Karin hanya dari melihat mobilnya. Tapi ketika melihat Raka bekerja, mereka terlihat tenang, seperti sudah mengenalnya. Karin meremas jemarinya. Rasa kesal bercampur jenuh membuat dadanya menghangat. Masalah mobil. Laporan yang tidak sesuai. Rapat besok pagi. Dan kini ia terjebak di pinggir jalan desa. Menunggu seorang montir kampung. 30 menit berlalu dalam keheningan yang panjang. Hanya suara logam beradu dan sesekali helaan napas Raka yang terdengar. Hingga akhirnya ia menutup kap mobil kembali. Supir segera mencoba menyalakan mesin. Mobil kembali hidup. Tebel. Tidak tersendat. Tidak ada suara kasar. Seolah tidak pernah rusak sebelumnya. Karin membuka kaca jendela. Menatap Raka dengan wajah datar. Sudah selesai. Raka mengangguk pelan. Iya. Silakan dipakai lagi. Karin membuka tas kecil di samping kursi. Ia mengambil beberapa lembar uang.
lalu menjulurkan tangan keluar jendela dan melepaskan uang itu begitu saja. Lembaran itu jatuh ke tanah, terbang sedikit terbawa angin. Ini cukup. Ambil saja. Nada suaranya tidak mengandung ucapan terima kasih sedikit pun. Raka menatap uang itu sebentar. Lalu perlahan ia jongkok, memungut satu persatu tanpa kata. Matanya sempat mengangkat, bertemu dengan mata Karin dari balik kaca mobil. Tatapan itu diam. Tenang. Sulit ditebak. Seolah bukan tatapan seorang montir kampung, melainkan seseorang yang menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang terlihat. Karin menepis perasaan aneh itu. Kita pergi. Mobilnya melaju, meninggalkan suara debu dan tanah yang terangkat pelan di sekitar tempat Raka berdiri. Setelah cahaya mobil menjauh dan akhirnya hilang, Raka tetap berdiri beberapa detik di tempat yang sama. Lampu motor tuanya masih menyala, memantulkan bayangan tubuhnya di jalan aspal yang pecah-pecah. Ia membuka saku jaket lusuhnya dan mengeluarkan sebuah benda kecil. Benda itu ia temukan saat memperbaiki mobil Karin. Benda yang tidak seharusnya ada di sana. Bentuknya kecil, berwarna hitam, dengan lampu indikator merah yang berkedip sangat halus. Alat penyadap. Raka menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Aku tahu ada yang tidak beres. Hembusan angin malam melewati wajahnya. Ia memasukkan alat itu ke dalam sakunya lagi, lalu mematikan lampu motor dan menatap ke arah jalan yang baru saja dilalui mobil Karin. Malam itu, di tengah jalan desa yang sunyi, petualangan yang jauh lebih besar baru saja dimulai. Pagi itu, matahari baru naik setengah lingkaran ketika Karin berdiri di depan jendela hotelnya. Cahaya keemasan memantul di lantai marmer, namun kehangatannya sama sekali tidak menyentuh hatinya. Malam yang panjang membuat kepalanya terasa berat. Ia sempat tertidur sebentar, namun pikirannya terus dipenuhi dengan angka laporan keuangan, rencana rapat, dan bayangan mobilnya yang tiba-tiba mati di tengah desa gelap. Karin merapikan blazer hitam yang membingkai tubuhnya dengan sempurna. Ia menatap pantulannya sendiri di cermin besar hotel, memastikan semuanya rapi. Rambutnya disisir rapi ke belakang, bibirnya diberi sedikit warna merah muda, dan sorot matanya kembali tajam seperti biasanya. Tidak ada satupun yang menandakan bahwa semalam ia terjebak di pinggir jalan dan harus bergantung pada seorang montir desa. Ia tidak suka merasa lemah. Dan pagi ini ia berniat mengusir semua rasa kesal itu dengan kembali menguasai situasi. Supir sudah menunggu di depan hotel. Begitu Karin keluar, ia langsung membuka pintu mobil untuk bosnya itu. Karin duduk tanpa sepatah kata, sibuk membuka laptop dan memeriksa data rapat yang akan dimulai sejam lagi. Mobil melaju dengan mulus melewati jalan kota kecil yang mulai ramai. Namun tidak sampai 10 menit, Karin merasakan sesuatu yang tidak ia suka. Mobil itu bergerak aneh, sama seperti kemarin. Ada getaran kecil. Ada suara halus dari mesin. Indikator acak muncul sebentar lalu padam. Pak, Karin menatap supirnya dari belakang. Mobilnya kenapa lagi? Supir menelan ludah. Tadi waktu mencoba tidak ada masalah. Bu, mungkin. Suara mesin mendadak menggeram kasar. Lalu mati. Tiba-tiba, di tengah jalan, di jam sibuk pagi, orang-orang menoleh. Motor-motor yang melaju harus menghindar. Mobil di belakang membunyikan klakson panjang. Karin meremas keras laptopnya. Pak, jangan bilang ini rusak lagi. Supir sudah turun. Ia membuka kap mobil sementara klakson dari belakang semakin keras. Karin turun dari mobil, berdiri di sisi trotoar dengan wajah yang berubah tegang. Napasnya berat. Emosinya naik perlahan seperti api kecil yang mulai menyambar bensin. Beberapa pedagang kaki lima melihatnya. Beberapa mahasiswa yang lewat bahkan saling berbisik. CEO muda, mobil mewah, dan mogok di tengah jalan kota kecil. Sebuah penghinaan yang tidak pernah ia terima sebelumnya. Supir kembali mendekat. Bu, saya tidak tahu apa yang terjadi. Ini kerusakannya bukan seperti semalam. Karin menoleh dengan cepat. Maksud kamu apa? Supir menunduk. Mesin seperti ada yang mengganggu sistemnya dari dalam.
Ini bukan rusak biasa. Karin mengepalkan jemari. Ia benar-benar merasa diejek oleh keadaan. Panggil montir itu. Siapa namanya? Raka. Supir mengangguk dengan wajah tertekan. Ia segera menelpon. Dan yang membuat situasinya semakin gawat. Raka bilang ia bisa datang. Tapi butuh waktu karena ia masih di desa. Karin berdiri di tepi jalan. Mendengarkan klakson yang tidak berhenti dari arah belakang. Ia merasakan tatapan orang-orang di sekitarnya. Tatapan penasaran, tatapan heran, bahkan beberapa tatapan yang seolah berkata, "Kasihan, mobil mewah tapi rusak juga." Lidah Karin seperti terlipat oleh kemarahan yang ia tahan. Jantungnya berdetak cepat. Ia benci diperhatikan. Ia benci terlihat kacau. Ia benci menunggu. Dan ia terutama benci merasa tidak berkuasa. 15 menit kemudian, suara motor tua itu akhirnya terdengar. Raka muncul dari tikungan jalan, masih dengan jaket lusuh dan rambut yang sedikit berantakan. Mobil mewah Karin yang menghalangi jalan langsung menjadi pusat perhatian. Raka memarkir motornya dan berjalan mendekat. Tidak tergesa-gesa. Tidak tertekan oleh klakson. Tidak terganggu oleh pandangan orang-orang. Karin melihatnya dan langsung melangkah maju. Nada suaranya meledak tanpa ia tahan lagi. "Kamu!" Karin menatap Raka tajam. "Kamu montir macam apa? Mobil ini rusak lagi setelah kamu perbaiki semalam." Raka hanya berdiri diam beberapa detik. Ia tidak langsung membalas. Pandangan matanya tetap tenang. Beberapa orang yang menonton dari kejauhan mulai berbisik. Sebagian memandangi Karin dengan tatapan canggung. Sebagian memandangi Raka seolah menunggu drama. Karin melanjutkan. "Ini memalukan. Saya terlambat rapat penting karena kamu kerja asal-asalan. Kamu pikir saya tidak punya hal lain yang harus saya urus selain menunggu kamu datang dari desa?" Supir menahan napas. Jelas takut situasi makin panas. Raka tetap tidak berkata apapun. Ia menunduk sedikit, bukan sebagai tanda takut, tapi sebagai tanda menghargai situasi yang semakin ramai. Kemudian ia berjalan ke arah kap mesin. Perlahan ia buka penutupnya. Perlahan ia memeriksa bagian dalam. Perlahan ia menyentuh kabel, baut, dan panel. Semuanya berlangsung hampir seperti gerakan meditasi. Tenang dan sangat lambat. Seperti ia sedang menenangkan amarah yang menyala di belakangnya. Namun Karin tidak tahan. "Kamu dengar saya atau tidak?" Nada suaranya naik 1 oktav. "Kamu ini montir atau apa? Kerjamu kacau. Kemarin kamu buat mobil saya normal tapi ternyata rusak lagi pagi ini. Kamu membuat saya terlihat bodoh di depan semua orang." Raka menutup kap mobil perlahan. Ia menatap Karin lama. Sangat lama. Dan untuk pertama kalinya sejak semalam. Wajahnya berubah. Bukan marah. Bukan tersinggung. Bukan tersenyum. Namun datar. Seolah ada pintu baru yang terbuka dalam dirinya. Ia mendekat 2 langkah. Jarak mereka kini hanya selebar lengan. Dan dengan suara pelan namun begitu menusuk. Raka berkata, "Ada hal yang harus kamu dengar." Karin mengerutkan kening. "Kalau kamu mau minta maaf." "Aku tidak minta maaf." Suara Raka datar, tetapi tegas, dan jauh lebih dingin dari amarah Karin. Orang-orang yang berkumpul mulai mendekat sedikit. Penasaran apa yang terjadi. Raka menatap Karin lurus-lurus, tanpa gentar sedikit pun. "Kamu yakin bukan kamu yang menghapus file Operation Hydra dari mobilmu semalam?" Karin terdiam. Wajahnya berubah. Bibirnya sedikit terbuka. Nama itu, Operation Hydra, tidak mungkin diketahui sembarang orang. Raka melanjutkan tanpa memberi jeda untuk Karin bernapas. "Kamu juga belum tahu kan kalau laporan keuangan palsu itu sudah bocor ke kompetitor? Atau rencana merger ilegal kamu yang sedang diawasi pemerintah?" Karin memegang tasnya lebih erat. Jantungnya berdegup kencang hingga terasa di leher. Bagaimana mungkin pria kampung ini tahu? Raka mendekat sedikit lagi. Suaranya merendah, tetapi cukup tajam untuk menusuk. "Kalau kamu bukan pelakunya, lalu siapa?"
Karin melangkah mundur setengah langkah. Untuk pertama kalinya pagi itu, ia merasakan dingin menyentuh tulang belakangnya. "Ah, apa maksudmu?" Raka menatapnya tanpa berkedip. "Masukkan aku ke kantormu hari ini." Suaranya semakin dalam. "Buat aku menjadi pegawai di sana." Karin menghela napas cepat. "Kamu siapa sebenarnya?" Raka memotong kalimatnya. "Kalau kamu tidak ingin rahasiamu hilang bersama karirmu, jangan banyak bicara. Ajak aku masuk." Karin terpaku. Dunia di sekelilingnya seolah berhenti bergerak. Klakson. Tatapan orang. Panas matahari. Semua hilang. Yang tersisa hanya suara Raka. Dan ketakutannya sendiri. Pintu mobil kantor tertutup perlahan begitu Karin dan Raka turun di halaman gedung cabang Adiputra Group. Bangunan itu tinggi, berwarna putih abu, dengan kaca-kaca besar yang memantulkan cahaya matahari. Dari luar, gedung itu terlihat kokoh, modern, dan rapi. Namun di mata Raka, hal itu justru menjadi bayangan besar yang menyimpan banyak lubang rahasia. Karin berjalan cepat mendahului, meski langkahnya sedikit gemetar. Setiap suara sepatu hak tinggi yang mengetuk lantai membuat hatinya berdegup semakin cepat. Ia tidak bisa berhenti mengingat kalimat Raka tadi pagi. Kata-kata yang menusuk, yang seharusnya mustahil diketahui seorang montir dari desa kecil. Operation Hydra, laporan keuangan palsu, rencana merger ilegal. Itu semua rahasia tingkat tinggi yang hanya diketahui segelintir orang, termasuk dirinya, dan dua direktur keper. Karin berhenti sejenak, menarik napas dalam. Ia tidak boleh membuat kesimpulan terlalu cepat. Tapi rasa dingin tetap merambat naik di tengkuknya. Di belakangnya, Raka berjalan pelan, seperti seseorang yang sedang menghafal setiap sudut ruangan dengan sekali lihat. Tatapannya tenang, fokus, penuh perhitungan. Tidak ada rasa canggung, tidak ada rasa takut. Justru ia terlihat seperti seseorang yang sudah sangat mengenal suasana seperti ini. Begitu mereka memasuki lobi utama, para karyawan langsung menghentikan aktivitasnya. Beberapa menunduk memberi salam kepada CEO muda mereka. Namun tatapan mereka berubah aneh ketika melihat Karin datang dengan seorang pria berseragam lusuh penuh noda oli. "Bu Karin," bisik seorang staf. Matanya melirik ke arah Raka. "Montirkah itu?" tanya staf lainnya pelan. Karin tidak peduli. Ia terlalu sibuk menenangkan napasnya sendiri. Namun, berbeda dengan Karin, Raka justru terlihat tenang menghadapi puluhan mata yang memperhatikannya. Lift terbuka dan mereka masuk berdua. Begitu pintu lift menutup, Karin memecah keheningan. "Jelaskan cepat," katanya tanpa menoleh. "Bagaimana kamu tahu semua itu?" Raka menyandarkan punggungnya ke dinding lift. Tatapannya lurus ke angka-angka yang berubah tiap lantai. "Aku memeriksa mobilmu semalam," jawabnya pelan. "Dan aku menemukan alat penyadap. Dipasang sangat rapi. Bukan buatan amatir." Dada Karin terasa ditarik dari dalam. "Tidak mungkin. Siapa yang berani?" Raka menoleh sedikit. "Seseorang yang tahu jalur kamu. Seseorang yang punya akses. Seseorang yang ingin kamu jatuh." Lift berhenti di lantai 15. Pintu terbuka, memperlihatkan lorong panjang dengan karpet merah. Ruangan direksi berada di ujung lorong itu. Karin keluar tanpa berkata apa-apa lagi. Ia hanya terus berjalan cepat, seolah ingin melarikan diri dari kebenaran. Sementara Raka berjalan di belakangnya, memperhatikan setiap kamera, setiap pintu, setiap tanda di dinding. Setiap langkah memberi petunjuk. Setiap detik memperkuat dugaannya. Begitu mereka tiba di depan ruang direksi finansial, tiba-tiba Karin berhenti. Ia berdiri terpaku, memandangi pintu ruangan itu dengan wajah kaku. Ada perasaan tidak nyaman yang susah ia jelaskan. Sesuatu yang mengingatkannya pada hal-hal yang selama ini ia abaikan. Seolah ruangan itu memanggil, namun juga memperingatkan. Raka berdiri di sampingnya, namun ia tidak mengatakan apapun. Tatapannya hanya tertuju pada kipat akses di pintu. Tiba-tiba, tanpa meminta izin, Raka mendekat dan menekan tombol emas kecil di sebelah pintu.
Beb. Lampu hijau menyala. Pintu terbuka. Karin menoleh cepat. Kamu, bagaimana kamu bisa membuka pintu itu tanpa memasukkan kode? Raka menatapnya tenang. Pintunya tidak terkunci dari dalam. Wajah Karin langsung pucat. Ruangan direktur finansial tidak pernah, sekalipun, dibiarkan terbuka tanpa kode. Mereka masuk. Ruangan itu rapi. Terlalu rapi. Meja besar tanpa satupun kertas berantakan. Komputer menyala. Namun tidak ada file terbuka. Jendela besar memperlihatkan pemandangan kota dari ketinggian. Tapi Raka tidak memandang itu. Ia langsung melangkah ke sisi kiri ruangan, tepat ke arah lemari besi kecil yang menempel di dinding. Ia jongkok, menyentuh bagian bawah lemari itu. Mengusap permukaan besi. Lalu tersenyum tipis. Masuk akal, gumamnya. Karin berdiri di belakangnya. Tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Raka, saya minta kamu bicara jelas. Raka berdiri. Ia menoleh. Tatapannya berubah serius. Apa direktur finansialmu sering pulang lebih cepat akhir-akhir ini? Karin terdiam. Memang benar. Selama 3 minggu terakhir, sang direktur sering pamit lebih awal dengan alasan kelelahan. Ia bahkan menyerahkan beberapa tugas kepada wakilnya. Karin menganggap itu hal biasa. Sampai sekarang, kamu yakin kamu ingin dengar jawabannya? Tanya Raka. Karin menelan ludah. Dari seluruh situasi sejak pagi, inilah kalimat yang membuat lututnya melemah. Apa maksudmu? Raka melangkah maju 1 langkah. Ada jejak alat penyadap di bawah lemari ini. Jejak yang sama dengan yang ditemukan di mobilmu tadi malam. Karin menutup mulutnya dengan tangan. Suara napasnya tercekat. Raka menunjuk lantai. Dan lihat pola debunya. Ada seseorang yang sering membuka bagian bawah lemari itu. Tidak ada staf biasa yang tahu mekanisme ini. Hanya seseorang yang memegang posisi tinggi. Karin bergidik. Raka mendekat ke meja, mengambil mouse komputer, dan menggerakkan layar. Tapi yang paling jelas, ia menekan tombol. Muncul rekaman kamera. Rekaman internal ruangan. Wajah Karin memucat. Raka tetap tenang. Di layar itu terlihat seseorang memasuki ruangan pada pukul 2 pagi. Seseorang yang Karin sangat kenal. Seseorang yang bekerja langsung di bawahnya. Direkturnya sendiri. Namun bukan itu yang membuat Karin hampir kehilangan kendali. Melainkan fakta bahwa direktur itu membuka laci. Mengambil kartu akses milik Karin, dan memasukkannya ke dalam komputer. Karin melangkah mundur setengah langkah. Tidak percaya, tidak siap, tidak sanggup menerima kenyataan yang baru saja menampar dirinya. Sementara Raka menatap layar itu tanpa ekspresi. Lalu ia menoleh ke Karin. Kamu harus siap. Karin menggeleng. Saya tidak percaya. Raka menjawab pelan. Namun tegas. Mulai hari ini, kamu tidak boleh percaya siapapun. Lorong panjang di luar ruangan seolah bergema. Udara menjadi dingin. Dan Karin merasakan untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ia sedang berada di tengah permainan besar yang tidak ia pahami. Dan satu-satunya orang yang mengerti adalah pria berjaket lusuh yang berdiri di depannya sekarang. Lorong kantor lantai 15 terasa lebih panjang dari biasanya. Karin berjalan cepat, tetapi langkahnya tidak lagi mantap seperti pagi tadi. Tumit sepatunya terdengar memantul di dinding, seolah menegaskan kegelisahan yang tidak bisa ia sembunyikan. Sementara itu, Raka mengikuti dari belakang dengan langkah pelan dan teratur, seperti seseorang yang sudah hafal betul bagaimana menempatkan diri di lingkungan yang asing. Beberapa karyawan yang berpapasan menunduk hormat pada Karin. Namun mereka tidak bisa menyembunyikan rasa penasaran saat melihat Raka berjalan di belakangnya. Wajah lusuh, jaket penuh noda, dan sepatu aus itu tampak sangat jauh dari standar pekerja kantor modern. Namun, ada sesuatu pada cara Raka berjalan yang membuat beberapa orang justru menyingkir otomatis. Bukan karena penampilannya, tapi karena auranya. Ia tidak terlihat seperti orang asing yang tersesat. Ia terlihat seperti seseorang yang tahu persis apa yang ia cari. Karin membuka pintu ruang meeting kecil,
memastikan tidak ada orang yang mengikuti mereka. Setelah yakin ruangan sepi, ia masuk, menutup pintu, lalu menatap Raka dengan mata yang masih goyah. Apa yang kamu tunjukkan tadi? Karin menahan napas. Itu tidak masuk akal. Raka berdiri sambil menyandarkan satu tangan di sisi meja, seperti seseorang yang sedang menunggu pengakuan. Tapi kamu melihatnya sendiri, jawabnya pelan. Saya tahu. Karin menunduk, menggenggam kedua tangannya. Tapi direktur finansial saya sudah bekerja selama 5 tahun. Dia orang yang paling saya percaya. Raka tidak menanggapi langsung. Ia menatap wajah Karin cukup lama hingga wanita itu merasa tidak nyaman. Kamu percaya karena kamu ingin percaya, kata Raka akhirnya. Bukan karena dia layak dipercaya. Karin merasakan jantungnya berdegup pelan, teratur, namun berat. Lalu apa maksudnya ia gunakan kartu akses saya tengah malam? Dan apa hubungan dengan alat penyadap di mobil? Raka menatap keluar jendela kecil ruang meeting itu. Langit kota tampak cerah, tetapi sesuatu di mata Raka tidak pernah cerah sejak mereka masuk kantor. Menjebak seseorang tidak pernah dimulai secara frontal, katanya. Biasanya, dimulai dari hal-hal kecil. Karin menoleh. Seperti apa? Seperti memastikan kamu terlihat terlibat dalam sesuatu yang ilegal. Raka melipat tangan. Operation Hydra, merger ilegal, laporan keuangan palsu. Semuanya bisa diarahkan pada satu orang. Kamu. Karin menelan ludah. Raka melanjutkan. Seseorang berusaha agar semua bukti mengarah padamu. Dan jika berhasil, kamu akan kehilangan jabatan. Mungkin, lebih dari itu. Karin memejamkan mata sebentar. Bukan karena ingin menahan tangis, tetapi karena ada rasa takut yang naik sampai ke tenggorokannya. Masa depannya, namanya, reputasinya, semuanya dipertaruhkan tanpa ia sadari. Kalau begitu, Karin membuka mata dengan tegas. Apa langkah selanjutnya? Untuk pertama kalinya sejak mereka berdua bertemu, Raka tersenyum samar. Kita pergi ke ruang server. Karin ternganga sedikit. Ruang server. Ya. Karena seseorang yang menanam alat penyadap di mobilmu pasti meninggalkan jejak digital. Dan ruang server adalah tempat semua akses keluar masuk tersimpan. Karin menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh. Ia masih belum mengerti bagaimana seorang montir kampung bisa berbicara seolah ia bekerja sebagai ahli keamanan tingkat tinggi. Namun sesuatu dalam nada suara Raka membuatnya percaya. Mereka keluar dari ruang meeting dan berjalan menuju tangga darurat. Karin memperhatikan Raka beberapa kali. Ada detail kecil pada cara ia berjalan. Tidak pernah membuat bunyi berlebih. Tidak pernah menoleh tanpa alasan. Setiap gerakannya seperti sudah dihitung sebelumnya. Kenapa tidak lewat lift? Tanya Karin sambil menuruni tangga. Karena lift punya kamera, jawab Raka singkat. Karin menelan ludah. Ruang server ada di lantai 2. Raka mengangguk tanpa menoleh. Bagus. Semakin dekat ke lantai dasar, semakin sedikit orang yang sadar apa yang terjadi. Mereka turun beberapa lantai dalam keheningan. Karin merasakan hawa yang lebih dingin dari biasanya. Setiap langkah terdengar jelas, namun hening di sekitar membuat semuanya terasa menegangkan. Ketika mereka tiba di lantai 2, lorong itu sepi. Hanya ada beberapa ruangan kecil dan ruang arsip yang sudah jarang digunakan. Lampu di langit-langit berkedip pelan. Ruang server ada di ujung lorong. Karin mengambil kartu aksesnya untuk membuka pintu. Namun sebelum ia mendekatkan kartu itu, Raka menahan lengannya. Jangan. Karin menatapnya. Kenapa? Raka menunduk, memeriksa lantai, lalu dinding, lalu kamera kecil yang menghadap ke pintu server. Ada yang aneh, gumamnya. Ia mendekat ke pintu besi ruangan server dan melihat ke arah bawahnya. Karin mengamati juga. Ada goresan kecil. Goresan yang tidak pernah ada sebelumnya. Ada yang sudah masuk sebelum kita, kata Raka dengan suara rendah. Karin mengusap tenggorokannya yang mengering. Siapa? Raka menempelkan telinganya ke pintu. Hening. Tidak ada suara kipas server.
Tidak ada suara mesin. Padahal ruangan server seharusnya tidak pernah mati. Kita masuk sekarang, kata Raka. Suaranya berubah dingin. Karin menggesekkan kartunya. Pintu terbuka perlahan. Udara dingin menyeruak keluar. Namun bukan dingin mesin server, melainkan dingin ruangan kosong. Begitu mereka masuk, Karin menahan napas. Semua rak server kosong. Kabel-kabel berserakan. Beberapa panel dicabut paksa. Bagian tengah ruangan berantakan. Raka melangkah maju perlahan. Matanya menyapu seluruh ruangan. Seseorang menghapus jejaknya. Karin memegang dadanya. Suara napasnya mulai kacau. Raka mengambil satu potongan kabel, menatapnya dengan wajah serius. Dan mereka melakukannya. Baru saja. Karin membelalakan mata. Maksudmu? Raka menatap pintu. Tatapannya berubah tajam. Seperti seseorang yang baru menyadari sesuatu yang sangat serius. Kita tidak sendirian di gedung ini. Suara langkah kaki terdengar pelan dari ujung lorong. 1 langkah. 2 langkah. 3 langkah. Mendekat. Lalu berhenti tepat di depan pintu server. Raka bergerak cepat. Menarik Karin ke samping rak kosong. Menyuruhnya diam dengan isyarat tangan. Karin menahan napas. Tangannya gemetar. Pintu server masih sedikit terbuka. Dan bayangan seseorang terlihat jatuh ke lantai. Bayangan yang tidak seharusnya ada di sana. Bayangan seseorang yang sedang mencari mereka. Bayangan di lantai itu bergerak sangat pelan. Gelap, panjang, dan bergerak naik turun seiring napas orang yang berdiri di balik pintu. Karin merasakan tubuhnya menegang. Jantungnya berdetak cepat tidak beraturan. Ia bahkan tidak berani menarik napas terlalu keras karena takut suara kecil apapun bisa menarik perhatian orang misterius itu. Raka menempel di dinding. Posisi tubuhnya setengah membungkuk. Matanya mengintip dari celah kecil antara rak kosong dan pintu. Jemarinya menahan pinggiran besi rak yang kini tidak lagi berisi server. Tatapannya berubah tajam seperti sebelum berburu mangsa. Tidak ada ketakutan. Tidak ada keraguan. Hanya fokus yang luar biasa. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki itu kembali terdengar. Sangat pelan, seperti seseorang yang berusaha tidak menimbulkan bunyi sedikit pun. Langkah-langkah itu memutari pintu, berpindah pelan dari kanan ke kiri. Karin semakin mengecilkan dirinya. Punggungnya menempel kerak besi sampai terasa dingin. Dalam hati, ia bertanya berkali-kali, siapa yang mengikuti mereka? Kenapa ada orang yang masuk ruang server sebelum mereka? Dan bagaimana mungkin ruangan sepenting itu dibiarkan kosong demikian rupa? Seketika, suara kecil terdengar. Bukan suara langkah, melainkan suara logam yang ditekan. Klik. Karin menahan napas lebih keras. Seseorang mencoba membuka pintu server dari luar. Raka menegakkan tubuh sedikit, memberi isyarat kepada Karin agar tetap diam. Pria lusuh itu memandang celah bawah pintu dengan mata terlatih. Karin menyadari satu hal. Tatapan Raka bukan tatapan orang biasa. Tidak ada montir kampung yang bertingkah seperti itu. Cara ia berdiri, cara ia menghitung napas, cara ia membaca gerakan. Semuanya terlalu teratur. Bayangan di bawah pintu tidak bergerak untuk beberapa detik. Lalu perlahan, bayangan itu mundur. Kemudian langkah kaki terdengar menjauh. Perlahan, sampai akhirnya menghilang di ujung lorong. Karin baru berani menghela napas begitu suara itu benar-benar hilang. Namun Raka tidak langsung keluar. Ia tetap menunggu. Menghitung. Mendengarkan. Memastikan tidak ada kaki lain yang mendekat. Setelah hampir 1 menit, Raka berdiri tegak dan membuka pintu sedikit untuk mengintip. Kosong. Lorong itu sunyi. Tidak ada siapapun. Raka keluar perlahan, masih dengan kewaspadaan penuh. Karin mengikuti dari belakang dengan hati-hati. Tangannya menggenggam lengan jasnya sendiri, mencoba menenangkan gemetar yang tidak bisa ia kendalikan. Raka, suaranya bergetar. Itu siapa? Raka tidak langsung menjawab. Ia berlutut, menyentuh bekas jejak langkah kecil yang hanya terlihat samar di lantai berkarpet tipis itu. Orangnya memakai sepatu kantor, bisiknya.
Berarti ini bukan orang luar. Karin memelototkan mata. Staf kantor saya? Raka berdiri. Bisa jadi. Atau seseorang menyamar sebagai staf kantor. Tapi siapa yang punya akses masuk ruang server tanpa diketahui? Raka menoleh. Tatapannya dingin. Seseorang yang ingin bukti hilang. Karin melangkah mundur sedikit. Kamu bilang, ini sabotase. Berarti ada seseorang yang benar-benar ingin menjatuhkan saya. Raka tidak memalingkan wajahnya. Bukan menjatuhkan. Suaranya rendah. Lebih dari sekadar bahaya. Ada yang ingin kamu hancur. Karin menyentuh keningnya. Sing. Tak. Dan marah bercampur menjadi satu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Raka mulai berjalan menyusuri lorong. Pertama, kita harus periksa akses server yang terakhir digunakan. Jejak digital tidak bisa dihapus secepat itu, kecuali orang itu benar-benar ahli. Karin mengejar langkahnya. Tapi servernya sudah dicabut semua. Tidak ada yang tersisa. Raka berhenti dan menoleh, membuat Karin menabrak sedikit bahunya. Justru itu. Ia mendekatkan wajahnya pelan ke arah Karin. Server yang hilang bukan berarti data hilang. Karin terdiam. Bagaimana maksudmu? Raka memandang langit-langit gedung. Perangkat server tidak boleh dipindahkan tanpa izin tertulis. Kalau dicabut paksa, sistem utama akan membuat rekaman otomatis di pusat data. Dan pusat data itu bukan di sini. Karin mengerutkan kening. Lalu di mana? Di lantai 30. Ruang cadangan. Raka melangkah lagi. Dan ruangan itu hanya bisa dibuka oleh seorang CEO. Karin tertegun. Ia tidak pernah mengakses ruang cadangan itu. Ia bahkan lupa bahwa ruangan itu ada. Ruangan itu dibuat sejak masa ayahnya memimpin perusahaan, sebagai ruang paling aman untuk menyimpan data penting. Hanya ada 2 kartu akses yang bisa membuka ruangan itu. Mia. Dan ayahnya yang kini sudah pensiun. Aku yakin seseorang berusaha menghapus jejak. Tapi mereka lupa satu hal. Raka berkata sambil terus berjalan. Bahwa sistem lama di perusahaanmu dibuat oleh teknisi negara. Karin memperhatikan Raka dengan mata penuh tanda tanya. Bagaimana kamu tahu soal itu? Raka berhenti, namun tidak menoleh. Suaranya pelan, dan penuh rahasia. Kamu akan tahu pada waktunya. Mereka naik ke lantai 30 dengan lift khusus yang hanya bisa digunakan dengan kartu CEO. Karin melakukannya dengan tangan gemetar. Sementara wajah Raka tetap tenang, seolah ia sedang melakukan hal biasa yang sudah ia lakukan ratusan kali. Begitu pintu lift terbuka, suasana lantai itu berbeda total dari lantai lainnya. Lampunya terang namun sunyi. Tidak ada meja kerja. Tidak ada staf. Hanya koridor bersih dengan pintu-pintu besi tebal di setiap sisi. Karin melangkah pelan. Ini pertama kalinya ia datang ke sini sejak menjadi CEO. Ruangan data cadangan ada di ujung sana, katanya, menunjuk ke pintu terbesar dengan label kecil, Data Reserve Room. Mereka berjalan mendekat. Karin menggesekkan kartu CEO-nya. Tut! Lampu merah. Ia mencoba lagi. Tut! Masih merah. Apa? Karin mengerutkan kening. Kartu saya. Tidak bisa dipakai. Raka melihat panel aksesnya. Tunggu dulu. Ia meneliti bagian samping mesin akses. Jari-jarinya menyentuh goresan kecil yang hampir tak terlihat. Seketika wajah Raka berubah serius. Karin. Ia menatap CEO itu lurus-lurus. Kartu aksesmu sudah disalin. Karin terpaku. Apa maksud kamu disalin? Artinya seseorang sudah membuat kartu tiruan. Dengan akses sama persis. Dan hanya ada satu alasan seseorang repot-repot menyalin kartu CEO. Yaitu. Karin bertanya dengan suara hampir hilang. Raka mendekat. Suaranya turun menjadi bisikan. Karena mereka sudah masuk ruangan ini. Karin merasakan dunia di sekelilingnya runtuh dalam diam. Dan sebelum ia sempat merespons, Raka meraih gagang pintu, menekan perlahan. Pintu besar itu bergeser sedikit. Terbuka.
Tidak terkunci. Karin menutup mulutnya. Tidak percaya. Dan ketika pintu itu terbuka lebih lebar, bau tajam dari kabel terbakar langsung menyambar hidung mereka. Ruang data cadangan itu telah dirusak seseorang. Kabel-kabel dipotong. Beberapa panel tergeletak. Lampu indikator mati. Dan di sudut ruangan, ada sebuah komputer kecil yang masih menyala redup. Raka mendekat. Matanya menyipit. Seseorang meninggalkan pesan. Di layar komputer itu hanya ada satu baris kalimat. Terlambat. Karin memegang dadanya. Napasnya tercekat. Raka menatap layar lama. Karin. Ia berbalik pelan. Ini bukan sabotase biasa. Karin menelan ludah. Apa maksudmu? Raka mendekat. Seseorang bukan hanya ingin menjatuhkanmu. Suaranya dalam, tegas, dan gelap. Seseorang ingin membuatmu dianggap pengkhianat negara. Udara di dalam ruang data cadangan itu terasa jauh lebih berat daripada udara di lantai manapun di gedung tersebut. Bukan karena panas. Bukan karena debu. Tapi karena ketakutan. Ketakutan yang menggantung seperti kabut dingin yang tidak mau pergi meski Karin sudah berkali-kali menarik napas panjang. CEO muda itu berdiri tepat di depan layar komputer yang menampilkan satu kalimat mengerikan. Terlambat. Dua kata sederhana yang terasa seperti ancaman. Dua kata yang seolah ditujukan langsung kepadanya. Dua kata yang membuat seluruh hidupnya terasa seperti sedang ditarik dari bawah kakinya. Karin memegang tepian meja server untuk menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Tangannya gemetar. Jantungnya berdetak begitu cepat sampai rasanya ingin meledak. Raka, siapa yang melakukan semua ini? Suara Karin pecah. Dan kenapa harus saya? Raka berdiri di sisi kanan ruangan, memeriksa kabel-kabel yang terpotong. Tak ada satupun emosi di wajahnya. Ia bergerak dengan perlahan, penuh perhitungan, seolah sedang membaca sebuah pesan tersembunyi di balik potongan kabel itu. Kamu tanya kenapa kamu? Kata Raka tanpa menoleh. Karena kamu adalah wajah perusahaan ini. Karin mengerjap. Maksudmu? Jika seseorang ingin mengacaukan perusahaanmu, menjatuhkan reputasi perusahaan, menghancurkan kepercayaan investor, Raka berjalan mendekat ke panel server lain. Mereka harus menjatuhkan orang yang paling terlihat. Ia berbalik, menatap Karin. Dan itu kamu. Karin menelan ludah. Ia tidak pernah merasa sekecil ini seumur hidupnya. Tidak pernah merasa sedekat ini dengan kehancuran. Ini, semua dilakukan direktur finansial saya. Karin bertanya pelan, penuh harap jawaban itu adalah, tidak. Namun Raka hanya menghela napas. Saya belum bisa memastikan dia dalangnya, ujarnya. Tapi dia pasti terlibat. Entah sebagai pelaku, atau pion. Karin merasakan dunia kembali berguncang. Pion, direktur kepercayaannya? Seseorang yang ia anggap paling aman? Kalau begitu, siapa dalang sebenarnya? Karin berbisik. Raka tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke tengah ruangan, tempat sebuah panel server terbuka dan kabel-kabel dicabut dengan kasar. Ia jongkok, menyentuh bekas potongan itu, lalu mengangguk kecil. Orang ini tidak hanya ingin data hilang, katanya. Ia ingin arahnya mengarah kepadamu. Karin menatapnya tanpa kedip. Ada satu hal yang harus kamu tahu. Raka berdiri dan melipat tangannya. Sistem server lama perusahaanmu terhubung langsung ke jaringan pemerintah. Jadi jika ada data manipulatif yang bocor keluar, itu dianggap tindakan kriminal tingkat tinggi. Karin menutup mulutnya. Napasnya tercekat. Allah. Ia tidak sadar menyebut nama Tuhan dengan suara pelan dan putus asa. Raka mendekat 2 langkah. Karin. Nada suaranya tenang, namun tegas. Kamu dalam bahaya bukan lagi sebagai CEO, tapi sebagai warga negara. Karin memelototkan mata. Raka, tolong jangan membuat saya semakin panik. Bukan itu tujuanku. Raka merendahkan suara. Aku hanya ingin kamu sadar bahwa permainan ini jauh lebih besar dari dunia kantor biasa. Karin mundur dan bersandar di meja. Jadi,
Apa yang harus saya lakukan? Ia membisikkan kalimat itu seperti seseorang yang kehilangan arah. Raka menatapnya lurus-lurus. Untuk pertama kalinya, ada sedikit kelembutan di matanya. Kamu lakukan satu hal saja. Ia mencondongkan tubuh. Percaya sama saya. Karin tersentak pelan. Percaya? Pada pria yang kemarin malam ia hina? Pada montir desa yang tiba-tiba tahu semua rahasia perusahaan? Pada seseorang yang masuk ke hidupnya tanpa permisi? Namun, apa lagi pilihannya? Ia kini berdiri sendirian di tengah hutan kebohongan. Semua orang mungkin terlibat. Tidak ada yang bisa ia percaya. Kecuali pria ini. Pria yang entah bagaimana tahu apa yang terjadi jauh sebelum ia menyadarinya. Karin menghela napas panjang. Baik. Saya percaya. Tapi katakan apa langkah kita selanjutnya? Raka memandang layar komputer yang sudah mati itu. Kita cari server baru. Karin mengerutkan dahi. Baru? Di mana? Siapapun pelakunya memindahkan server ke tempat lain. Raka melangkah menuju pintu. Dan orang seperti itu tidak akan membuang data sepenting itu. Mereka akan menyimpannya sebagai senjata. Karin mengejar langkahnya. Senjata. Untuk menyerang saya. Raka menjawab tanpa menoleh. Untuk membuatmu terlihat bersalah. Mereka keluar dari ruang data cadangan dan kembali ke lorong sunyi lantai 30. Lampu-lampu putih memantulkan bayangan mereka di lantai marmer, membuat suasana semakin tegang. Tapi bagaimana kita mencari servernya? Karin bertanya. Raka berhenti. Ia menatap sebuah kamera kecil di langit-langit. Lalu tersenyum samar. Karena satu hal, Karin. Ia menatap Karin dengan mata tajam. Orang yang mengambil server itu tidak sadar bahwa ada kamera lain yang masih aktif. Karin mengangkat dagu. Di mana? Raka menunjuk ke atas. Tepat ke ventilasi udara di sudut langit-langit. Kamera cadangan. Lupa dimatikan sejak gedung ini direnovasi. Dan tidak ada yang tahu itu masih menyala. Karin merasakan napasnya kembali tersendat. Lalu, bagaimana kita mengaksesnya? Raka tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Senyum yang bukan milik seorang montir kampung. Kita ke ruang kontrol keamanan. Karin melangkah maju, namun lalu berhenti. Tunggu, katanya pelan. Bukankah ruang kontrol keamanan ada di lantai 1? Dan selalu dijaga 2 satpam. Ya. Raka mengangguk. Namun pagi ini hanya ada 1. Karin menyipitkan mata. Bagaimana kamu tahu? Raka menatapnya lama, lalu menjawab tanpa perasaan. Karena aku sudah mengawasi mereka sejak tadi malam. Karin membeku. Lidahnya kering. Tubuhnya dingin. Dan pikirannya mulai menyambungkan teka-teki. Raka. Suaranya hampir hilang. Kamu ini, sebenarnya siapa? Raka menatap Karin tajam. Namun kali ini, ia tidak menjawab. Ia hanya berkata satu kalimat. Kalau kamu ingin tetap hidup, jangan tanya itu dulu. Karin menelan ludah. Raka menghirup napas dalam. Sekarang ikut. Kita harus mengambil rekaman cadangan itu, sebelum orang lain menemukannya. Dan untuk pertama kalinya sejak hari itu dimulai, Karin mengikuti Raka bukan karena ancaman. Bukan karena terpaksa. Tapi karena ia merasakan sesuatu yang mengerikan. Ia tidak akan selamat kalau tidak bersama pria ini. Lantai 1 gedung Adiputra Group biasanya ramai pada pagi hari. Para staf keluar masuk, satpam menyapa rekan kerja, dan suara mesin absensi selalu terdengar setiap beberapa menit. Namun hari itu berbeda. Lorong menuju ruang kontrol keamanan terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara obrolan. Tidak ada tawa. Bahkan tidak ada langkah kaki lain selain langkah Karin dan Raka. Karin berjalan tepat di belakang Raka. Meski ruangan itu tidak terlalu jauh, setiap langkah yang mereka ambil terasa panjang dan penuh tekanan. Seolah seluruh gedung menahan napas dan mengawasi mereka dalam diam. Pintu ruang kontrol berada di ujung lorong, berwarna abu tua, dengan jendela kecil di bagian atasnya. Dari luar,
Cahaya monitor berkedip perlahan, menandakan ruangan itu aktif. Namun hanya ada satu hal yang membuat Karin semakin gelisah. Hening. Benar-benar hening. Raka berhenti beberapa langkah sebelum pintu dan mengangkat tangan pelan, memberi isyarat kepada Karin untuk tidak bersuara. Karin menelan ludah dan mengangguk. Suara. Karin mencoba mendengarkan. Tidak ada. Tidak ada satpam berbicara. Tidak ada bunyi kertas. Tidak ada suara kursi digeser. Raka mendekatkan telinganya ke pintu. Tepat beberapa detik kemudian, ia mengangkat alis sedikit. Ada orang di dalam, bisiknya. Satu orang. Karin merasa lututnya melemah. Satpam. Raka menggeleng pelan. Bukan. Satpam tidak akan mati-matian menahan napas seperti itu. Karin membelalakan mata. Dia menunggu kita. Raka tidak menjawab. Ia hanya menggenggam handle pintu perlahan, menguji apakah terkunci. Klik. Tidak terkunci. Pria lusuh itu menarik napas pendek, lalu membuka pintu dengan sangat perlahan, hanya beberapa sentimeter dulu. Cahaya monitor menyala terang menyentuh wajahnya. Dari celah sempit itu, ia mengintip masuk. Karin bisa melihat satu hal. Punggung seseorang duduk di kursi operator, menghadap deretan monitor. Punggung itu tidak bergerak, tidak menoleh, terlalu tenang. Raka menutup pintu lagi dengan sangat perlahan. Karin, katanya pelan, kalau aku bilang lari, kamu harus lari ke arah lift paling dekat. Jangan lihat ke belakang. Karin menahan napas. Raka, kamu membuat saya tambah takut. Aku serius. Hening lagi. Karin mengusap telapak tangannya yang dingin. Ketakutannya semakin besar. Ia tahu sesuatu tidak beres. Dan siapapun yang duduk di dalam ruangan itu, bukan satpam biasa. Raka membuka pintu lagi. Kali ini sedikit lebih cepat. Orang itu masih duduk membelakangi mereka. Monitor di depannya menampilkan ribuan kotak kecil. Rekaman kamera seluruh gedung. Sebagian hitam. Sebagian aktif. Sebagian berkedip. Raka masuk perlahan. Karin mengikuti di belakang, berusaha menyembunyikan dirinya dari kemungkinan bahaya. Permisi, kata Raka datar. Orang itu tidak menjawab, tidak bergerak. Raka mendekat perlahan. Saat ia hanya 1 meter di belakang orang itu, Raka berhenti. Karin menahan napas. Raka mengulurkan tangan, menyentuh bahu orang itu. Dan kursi itu berputar pelan. Karin menjerit kecil tanpa suara. Orang yang duduk di kursi itu sudah pingsan. Tidak sadarkan diri. Mata setengah terbuka. Tubuh lunglai. Tapi masih bernapas. Ada bekas goresan kecil di belakang lehernya. Karin memegangi mulutnya. Ah! Allah! Siapa yang melakukan ini? Raka memeriksa nadi pria itu. Dia tidak mati, ujarnya. Hanya dibuat tidak bisa bergerak untuk sementara. Artinya ada orang lain yang baru saja di sini. Karin berbisik panik. Raka mengangguk. Ia menarik kursi itu menjauh dan langsung menduduki kursi operator. Jarinya cepat menekan keyboard, membuka rekaman kamera lama, satu demi satu. Kita cari kamera ventilasi yang tadi aku sebut. Katanya tanpa menoleh. Karin berdiri di belakangnya. Tubuhnya menegang. Raka, tolong cepat. Saya tidak suka suasana ini. Raka mengetik cepat. Sampai akhirnya. Klik. Sebuah rekaman terbuka di layar. Rekaman dari kamera kecil tersembunyi di ventilasi lantai 30. Ini dia, kata Raka. Karin mendekat. Di layar, terlihat ruangan data cadangan beberapa jam sebelumnya. Ruang itu masih utuh. Server masih berdiri rapi. Lalu seseorang masuk. Karin menahan napas. Orang itu memakai jas rapi. Memegang kartu akses. Melihat sekeliling sebelum mulai mencabut panel server dengan cepat dan terlatih. Karin mendekatkan wajahnya ke layar. Matanya membelalak. Tidak. Bisiknya. Raka menatap layar tanpa emosi. Kamu mengenalnya. Karin mengangguk pelan. Hampir tidak bisa bicara. Dia. Suaranya pecah. Dia wakil direktur operasional saya. Raka menyipitkan mata. Namanya.
Bagas. Karin mengusap mulutnya. Dia orang yang dulu ayah saya angkat menjadi wakil direktur. Dia yang selalu terlihat ramah. Selalu ada dalam rapat. Selalu memberi saya masukan. Raka menggeleng pelan. Seseorang yang kamu anggap aman ternyata berada di tengah lingkaran api. Karin merasa lututnya goyah. Kenapa dia melakukan ini? Raka menghentikan rekaman tepat ketika Bagas memalingkan wajahnya ke arah kamera. Tepat menatap. Tatapan yang penuh kesadaran. Seolah ia tahu kamera itu ada di sana. Seolah ia sengaja memperlihatkan wajahnya. Seperti pesan tersembunyi. Lalu Raka memperbesar layar. Karin terbelalak. Di tangan kiri Bagas, ada sebuah benda kecil berwarna hitam. Alat penyadap. Benda yang sama ditemukan di mobil Karin. Seketika itu juga, semua titik mulai menyambung. Karin gemetar hebat. Saya dijebak. Raka, saya dijadikan kambing hitam. Raka menatap rekaman itu lama. Kemudian ia bicara pelan. Penuh tekanan. Tapi itu baru permulaannya. Karin menatapnya dengan takut. Permulaan. Raka mengangguk. Dan kemudian, ia memutar rekaman 5 detik terakhir. Bagas berdiri di tengah ruangan server. Menatap kamera ventilasi. Lalu tersenyum tipis. Senyum. Yang bukan hanya mengejek, namun juga mengancam. Senyum seseorang yang berkata tanpa suara. Aku selalu selangkah di depanmu. Karin mundur 2 langkah. Tubuhnya lemas. Raka. Napasnya terasa sesak. Kalau dia tahu kamera itu aktif, berarti... Raka menatap Karin. Ya, Bagas tahu seluruh jejakmu. Termasuk fakta bahwa kamu sedang menyelidikinya. Karin memegang kepalanya. Raka, saya takut. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, Raka meraih lengan Karin dan menahan agar wanita itu tidak jatuh. Karin. Suaranya pelan, namun begitu tegas. Kamu tidak boleh takut. Karena kalau kamu ketakutan, game milik mereka menang dengan mudah. Karin mendongak menatap Raka. Air mata mulai menggenang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Raka berdiri. Di wajahnya muncul ekspresi yang belum pernah Karin lihat sebelumnya. Ekspresi seorang pria yang tidak hanya siap bertarung, tetapi sudah biasa menghadapi situasi seburuk ini. Kita tidak main bertahan lagi, katanya perlahan. Kita mulai menyerang. Lorong menuju ruang kontrol terasa lebih sempit ketika Karin dan Raka keluar dari sana. Pintu tertutup perlahan di belakang mereka. Namun ketegangan yang ada di dalam ruangan itu masih mengikuti langkah kaki mereka. Suasana di lantai 1 tetap sunyi, namun bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang terasa seperti seseorang sedang mengawasi dari balik tembok. Karin berjalan dengan napas pendek. Setiap langkahnya membuat dadanya terasa semakin sesak. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berada di tengah pusaran bahaya seperti ini. Tidak pernah membayangkan bahwa perusahaan yang ia pimpin dengan keras dan disiplin ternyata menjadi tempat penuh jebakan. Sementara itu, Raka berjalan di depan, dengan langkah stabil dan mantap. Tidak ada kegelisahan di wajahnya. Tidak ada ragu. Hanya fokus. Karin memperhatikan punggung pria itu. Ada sesuatu tentang cara Raka bergerak. Sesuatu yang tidak wajar dimiliki seorang montir desa. Setiap gerakannya seperti sudah diperhitungkan. Setiap langkahnya seolah tahu persis mana tempat aman dan mana yang berbahaya. Dan hal itu membuat rasa penasaran di hati Karin semakin kuat. Namun ia tidak berani bertanya sekarang. Belum saatnya. Setelah memastikan tidak ada orang mengikuti mereka, Raka membawa Karin ke lantai 8, sebuah lantai yang relatif sepi. Lantai itu berisi ruang kerja lama yang sudah jarang digunakan sejak renovasi. Cahaya lampu redup. Bayangan meja-meja kosong memanjang di lantai. Kenapa kita ke sini? Karin bertanya pelan. Raka memeriksa seluruh ruangan dengan cepat. Sudut, ventilasi, bahkan bawah meja. Setelah yakin aman, barulah ia menjawab. Kita butuh tempat yang tidak diketahui siapapun. Semua lantai lain penuh kamera dan aktivitas.
ujarnya pelan. Karin mengangguk, meski matanya tetap penuh ketakutan. Raka berdiri tepat di hadapannya, menautkan kedua tangannya di dada. Karin, sekarang aku butuh kamu dengar baik-baik. Apa yang akan aku jelaskan ini tidak boleh keluar dari ruangan ini. Karin berdiri tegak. Aku dengar. Bagas mencuri server bukan untuk dijual, kata Raka. Dia ingin menghapus semua bukti yang bisa menyelamatkanmu, dan menyisakan data palsu yang akan menjatuhkanmu. Karin menunduk. Saya dijadikan orang yang paling mudah disalahkan. Raka mengangguk. Karena kamu punya posisi tinggi, dan kalau kamu runtuh, seluruh perusahaan ikut runtuh. Karin menggigit bibir bawahnya. Dia ingin menghancurkan perusahaan ayah saya. Raka mendekat pelan. Karin, Bagas tidak bekerja sendirian. Karin langsung mengangkat wajah. Bagas hanya tangan. Ada otak di belakangnya. Seseorang yang punya kepentingan besar. Seseorang yang ingin perusahaan ini runtuh, atau diambil alih. Karin mundur setengah langkah. Siapa? Siapa yang melakukan semua ini? Raka menatapnya dengan mata penuh ketenangan. Karin, kamu belum siap dengarnya. Karin menggeleng cepat. Tidak, aku harus tahu. Nada suara Karin pecah. Beberapa detik ia hanya berdiri diam. Dadanya naik turun. Air mata menggenang namun tidak jatuh. Raka, hidup saya, perusahaan saya, nama saya, semuanya dipertaruhkan. Tolong jangan tutupi apapun lagi. Raka menatap Karin lama. Hening. Sangat lama. Lalu ia berkata pelan. Karin, kamu ingat file Operation Hydra? Karin mengangguk dengan wajah tegang. Itu rencana ekspansi besar perusahaan. Data itu hanya disimpan di laptop saya dan server pusat. Tidak ada yang boleh mengaksesnya. Kalau file itu hilang dari mobilmu, Raka berhenti sejenak. Artinya seseorang di dalam perusahaan membukanya secara fisik. Karin menahan napas. Kartu aksesmu disalin. Server dicuri. Rekaman ditutupi. Dan kamu diposisikan sebagai pelaku. Karin menutup mulutnya. Suara napasnya patah-patah. Raka, siapa yang sanggup melakukan itu semua? Raka menundukkan kepala sebentar. Kemudian, ia menatap Karin dengan tatapan yang tidak pernah ia keluarkan sejak mereka bertemu. Tatapan seorang pria yang sudah terlalu sering melihat hal seperti ini. Karin, kamu harus tahu satu hal. Ia mendekat selangkah. Aku bukan montir biasa. Karin membeku. Ia sudah menduga. Ia sudah merasakan. Tapi mendengar kata itu langsung darinya membuat seluruh bulu kuduk Karin berdiri. Raka melanjutkan. Aku bekerja sebagai teknisi investigasi untuk unit Intel Keuangan Negara. Karin menutup mulutnya. Gemetar. Jadi, kamu bukan. Tidak. Raka menggeleng. Aku bukan montir kampung. Aku hanya menyamar. Karin terdiam. Dunia di sekelilingnya seolah berhenti. Allah, bisiknya pelan. Kenapa kamu ada di desa itu malam itu? Raka menarik kursi dan duduk perlahan. Karena kami sudah mengawasi perusahaanmu selama 2 bulan. Ada aliran dana gelap. Ada laporan manipulatif. Ada penyadapan. Dan semua bukti mengarah ke satu tempat. Ke saya. Karin memotong dengan suara gemetar. Ya. Raka mengangguk. Tapi aku ragu. Sesuatu pada data itu terasa tidak benar. Polanya terlalu berantakan untuk dilakukan oleh seseorang sekali berkamu. Karin menunduk. Rasa malu dan sakit bergemuruh dalam dadanya. Dan ketika mobilmu mogok di desa itu, Raka melanjutkan. Aku tahu itu bukan kecelakaan. Karin mengangkat wajah. Apa? Mobilmu disabotase, kata Raka tenang. Dan aku menemukan alat penyadap di dalamnya. Itulah sebabnya aku menahannya agar kamu kembali ke bengkel esok pagi. Karin menyentuh tenggorokannya. Jadi, kamu sengaja membuat saya kembali, agar kamu bisa mendekati perusahaan saya. Raka mengangguk.
Aku harus masuk dari dalam untuk menemukan dalangnya. Karin memejamkan mata. Air mata kecil jatuh. Tidak karena sedih, tapi karena campuran takut, lega, dan marah pada dirinya sendiri karena pernah meremehkan Raka. Namun pembicaraan belum selesai. Raka bersandar perlahan. Ada satu hal yang harus kamu tahu, Karin. Karin membuka mata. Dalang sebenarnya bukan hanya ingin perusahaanmu runtuh. Nada suara Raka berubah tegang. Mereka ingin membuatmu terlihat sebagai pengkhianat negara. Karin mundur 2 langkah, hampir kehilangan keseimbangan. Pengkhianat negara? Raka mengangguk pelan. Itu sebabnya aku tidak mengatakan identitasku sejak awal. Kalau mata-mata di perusahaanmu tahu aku bagian dari Intel, kamu sudah ditangkap pagi ini. Karin merasa tenggorokannya seperti dicekik. Ia memegangi dinding, menghentikan dirinya dari jatuh. Raka. Suara Karin bergetar. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan sekarang? Raka berdiri mendekat, menatapnya lurus-lurus. Karin, mulai sekarang, kamu tidak boleh ceroboh. Kamu tidak boleh membuat keputusan seorang diri. Dan kamu tidak boleh percaya siapapun. Siapapun. Karin mengulang. Raka mengangguk sekali. Siapapun. Karin mengusap pipinya yang mulai basah. Saya benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi. Raka menatapnya lama. Tidak benar, katanya pelan. Karin menatapnya. Ada aku. Hening memenuhi ruangan. Hening berat yang membuat Karin hampir menangis lagi. Raka kemudian menghela napas dan mengambil 1 langkah mundur. Kita belum selesai. Ini baru awal. Karin menegakkan tubuh, menelan rasa takutnya. Apa langkah kita selanjutnya? Raka menatap ke arah lift. Wajahnya berubah lebih serius daripada sebelumnya. Kita temui Bagas. Karin membelalakan mata. Apa? Kamu gila? Dia bisa saja menyakiti kita. Raka menggeleng perlahan. Suaranya dingin. Tidak, kita tidak akan membiarkannya menyakiti siapapun. Ia melangkah keluar ruangan. Karin, kita akan menjemputnya. Sekarang. Karin berdiri di belakangnya. Meski takut, ia tidak lagi mundur. Karena kini ia tahu satu hal. Pertarungan baru saja dimulai. Dan Bagas bukan lagi orang yang akan mereka hindari. Dia adalah orang yang harus mereka hadapi. Lift bergerak naik perlahan. Lampu kuning di atas pintu lift menyala satu persatu, menandai setiap lantai yang mereka lewati. Karin berdiri di sisi kiri, memegang lengan bajunya erat sampai kukunya menekan kulit. Sementara Raka berdiri diam di kanan, matanya menatap angka di panel lift tanpa kedip. Mereka menuju lantai 23, ruang kerja Bagas. Karin hanya pernah merasa gugup dalam rapat besar, atau ketika menghadapi investor asing. Tapi malam itu, perasaan takutnya berbeda. Bukan takut menghadapi seseorang yang lebih kuat, melainkan takut menghadapi seseorang yang ia percayai, dan ternyata ia salah besar. Raka. Karin membuka suara pelan. Apa kamu yakin ini ide yang bagus? Raka hanya menjawab tanpa menoleh. Kita tidak datang untuk berdebat. Karin. Kita datang untuk memaksa Bagas menunjukkan diri. Kalau dia agresif. Karin menelan ludah. Raka menatapnya. Dia tidak akan sempat. Karin bergidik. Kalimat itu terdengar terlalu yakin. Terlalu siap. Terlalu berbahaya. Lift berhenti. Pintu terbuka. Udara dingin keluar dari dalam lorong lantai 23. Lampu LED putih menyinari dinding panjang yang dipenuhi pintu-pintu ruang kerja direksi. Suasana sangat sepi. Terlalu sepi. Karin berjalan perlahan di belakang Raka. Suara tumitnya terdengar jelas di lantai marmer. Setiap kali suara itu memantul di dinding, Karin merasa seolah ada bayangan yang mengikuti mereka. Raka berhenti di depan pintu dengan nama kecil bertuliskan. Bagas Pradipta, Wakil Direktur Operasional. Ia memutar kepalanya sedikit. Kamu siap? Karin tidak yakin. Tapi ia tetap mengangguk.
Raka mengetuk pintu sekali. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras. Tetap tidak ada suara. Karin menelan napas. Tidak ada. Raka tidak menjawab. Ia menyentuh handle pintu. Perlahan ia tekan. Dan pintu langsung terbuka. Tidak terkunci. Karin memegangi mulutnya. Mereka masuk perlahan. Ruangan Bagas selalu rapi. Meja kerja modern, kursi hitam besar, rak buku tersusun rapi, dan lampu kantor yang terang lembut. Namun ruangan itu malam itu tidak sama. Tirai jendela setengah terbuka. Kertas-kertas berserakan di meja. Komputer menyala dengan layar menampilkan error. Dan kursi Bagas kosong. Terputar sedikit seolah baru saja diduduki seseorang. Karin. Raka melangkah lebih dalam. Jangan masuk lebih jauh. Karin berhenti di dekat pintu. Raka memeriksa ruangan cepat. Menyapu segala kemungkinan. Mata pria itu bergerak cepat. Memperhatikan setiap detail. Kemudian sesuatu membuatnya berhenti di depan meja kerja. Ada sebuah amplop coklat tipis di atas meja. Tidak berdebu. Tidak kusut. Seperti baru saja diletakkan. Nama Karin tertulis di atasnya. Ini untukmu, kata Raka. Karin mendekat dengan hati-hati, meraih amplop itu. Tangannya bergetar saat ia membuka lipatannya. Di dalamnya, hanya ada satu lembar kertas. Dan di atas kertas itu tertulis, "Jangan cari aku. Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi." Karin mengernyit. Apa maksudnya? Ini ancaman? Atau dia takut? Tapi kemudian Raka menunjuk ke bagian bawah kertas. Lihat ini. Ada satu kalimat kecil di pojok kanan bawah. Tulisan tangan. Bukan ketikan. Mereka sudah datang. Karin menutup mulutnya. Wajahnya memucat. Mereka? Siapa mereka? Raka. Raka mengangkat tangan. Hening. Karin terdiam. Raka menutup mata sejenak, lalu membuka perlahan. Ada seseorang di ruangan sebelah. Karin langsung membeku. Berapa orang? Bisiknya. 1. Bagas. Karin hampir berlari, tapi Raka menahan tangannya. Jangan. Dengarkan aku. Raka mendekatkan wajahnya. Suara rendah namun kuat. Kalau dia Bagas, dia tidak akan sembunyi. Dia ingin kamu lihat wajahnya. Ia ingin kamu takut. Karin merasakan lututnya melemah lagi. Raka berjalan pelan ke arah pintu kecil yang menghubungkan ruangan Bagas dengan ruangan rapat mini di sebelahnya. Ia mendekat dengan langkah senyap seperti bayangan. Karin berdiri jauh di belakang. Jantungnya berdetak keras sampai terasa di telinganya. Kit! Lampu indikator pintu berubah hijau. Raka membuka pintu itu pelan. Sangat pelan. Karin menahan napas. Ia merasa seperti tubuhnya membeku di tempat. Pintu membuka separuh. Dan ruangan itu gelap. Hanya cahaya dari lorong yang masuk sedikit, menerangi lantai keramiknya. Tidak ada orang. Kosong. Bisik Karin hampir tidak bersuara. Tunggu. Raka mengangkat tangan. Ia masuk setengah langkah. Mengukur ruangan dengan matanya. Mencari jejak. Lalu ia berhenti. Ada sesuatu di ujung ruangan. Sebuah kursi terjatuh. Dan di lantai, ada setitik darah. Karin menutup mulutnya lagi. Allah, bisiknya bergetar. Raka, apa Bagas, diserang? Raka menatap bercak darah itu lama. Sangat lama. Kemudian ia berdiri. Wajahnya sepenuhnya berubah. Tidak lagi tenang. Tidak lagi datar. Wajahnya kini tegang. Serius. Penuh kesiapan bertarung. Karin. Suaranya rendah, berat, dan menggelegar. Kita harus keluar dari gedung ini. Sekarang. Karin menatapnya bingung. Kenapa? Raka menatap pintu dengan mata tajam. Karena orang yang mengejar Bagas. Ia berhenti sejenak. Sudah masuk gedung. Karin terbelalak. Siapa? Raka meraih pergelangan tangan Karin dengan cepat. Kita tidak punya waktu.
Tapi Raka. Tidak ada tapi. Raka menarik Karin keluar ruangan. Saat mereka berjalan cepat menyusuri lorong, Raka berkata tanpa menoleh. Karin, dengar aku baik-baik. Ya. Karin berusaha mengikuti langkahnya. Mulai detik ini, perusahaanmu bukan lagi tempat aman. Karin gemetar. Apa artinya? Raka menjawab. Artinya, seseorang dari luar ingin mengambil sesuatu yang lebih besar dari sekadar jabatanmu. Karin menggigit bibir sampai terasa asin. Apa yang mereka inginkan? Raka berhenti di ujung lorong, menatap kiri kanan memastikan tidak ada siapapun. Kemudian ia berbisik. Operation Hydra. Karin memelototkan mata. Tapi file itu hilang. Justru itu. Raka menatapnya dalam. Karena file itu bukan hanya rencana ekspansi perusahaan. Karin membeku. Itu dokumen negara. Karin tertegun. Lututnya hampir goyah. Dokumen negara? Raka mengangguk. Ya. Dan kalau orang yang mencarinya mendapatkan file itu duluan. Ia mendekat. Kita berdua tidak akan keluar dari gedung ini malam ini. Lift bergerak naik begitu cepat hingga Karin merasakan perutnya seakan tertinggal di bawah. Angka-angka di panel bergerak naik, menandai setiap detik yang semakin menegangkan. Raka berdiri di depannya seperti perisai hidup, tubuhnya tegang. Matanya fokus ke pintu lift seolah siap menghadapi apapun yang menunggu mereka di luar. Kita mau kemana? Karin bertanya dengan suara bergetar. Ke lantai 32, jawab Raka tegas. Lantai 32? Karin mengerutkan kening. Itu bukan lantai kantor. Itu lantai fasilitas lama yang sudah tidak dipakai. Itu sebabnya kita ke sana. Raka memotong tanpa menoleh. Lift berhenti tepat di angka 32. Pintu terbuka. Ruangan itu gelap. Sangat gelap. Hanya ada cahaya redup dari lampu rusak di ujung koridor yang berkelap-kelip seperti nyala lilin hampir padam. Karin menelan ludah. Raka, apa benar tempat ini aman? Tidak, jawab Raka jujur. Tapi tempat lain lebih berbahaya. Karin merapatkan diri pada Raka saat mereka melangkah ke dalam lorong. Setiap langkah terdengar bergema di antara dinding semen tua. Lantai ini memang sudah lama tidak digunakan. Sejak renovasi besar 5 tahun lalu. Namun saat mereka menelusuri lorong panjang itu, Karin merasakan bulu kuduknya berdiri. Ada hawa dingin yang tidak wajar. Dan yang lebih mengerikan. Lorong itu tidak sepenuhnya kosong. Ada suara. Sangat pelan. Seperti helaan napas orang ketiga. Karin berhenti. Raka. Bisiknya pelan. Ada seseorang di sini. Aku tahu. Jawab Raka tanpa berhenti. Ia menunduk pelan. Mengambil sesuatu dari lantai. Sebuah kartu akses. Warna abu muda. Nama tercetak di pojoknya. Bagas Pradipta. Karin menutup mulutnya. Astaga. Raka memeriksa sisi kartu itu. Ada goresan kecil. Bekas gesekan dengan lantai. Dia ke sini, dan kabur ke sana. Raka menunjuk pintu besar di ujung lorong. Kita ke sana. Karin mulai bergerak. Jangan. Raka menarik lengannya cepat. Tapi Bagas, mungkin dia terluka. Raka menatap Karin tajam. Kalau dia terluka dan masih sempat kabur, berarti yang mengejarnya jauh lebih berbahaya. Karin membeku. Ia sadar sesuatu. Raka tidak pernah bicara sembarangan. Apa? Dia diculik. Karin sampaikan ketakutannya. Bukan. Raka menatap pintu ujung lorong. Dia dikejar. Dan dia mencoba sembunyi. Karin mendekat. Lalu, kenapa ke lantai ini? Raka menjawab dengan suara rendah. Karena dia ingin bertemu seseorang. Kemudian pria itu berbalik menatap Karin dalam-dalam. Ingin bertemu aku. Karin merasakan jantungnya berhenti sejenak. Bagas, ingin bertemu Raka? Kenapa dia mencari kamu? Karin setengah berbisik. Karin, Raka berjalan ke ujung lorong sambil berbicara. Bagas tahu aku bagian dari unit intel.
Dia kenal sistem kami. Dia tahu aku menyamar. Tapi dia tidak tahu apakah aku datang untuk menangkapnya. Atau menyelamatkannya. Raka berhenti tepat di depan pintu besar. Pintu itu sedikit terbuka. Dan dari dalamnya mengalir bau debu dan besi tua. Karin. Dengan semua bukti yang hilang, Bagas mungkin berpikir hanya aku yang bisa membersihkannya. Membersihkan? Karin mengulang dengan bingung. Ya. Raka mendekatkan wajahnya ke celah pintu. Membersihkan namanya. Kalau dia bukan dalang, dia pasti ketakutan luar biasa. Karena dia tahu dalangnya akan menyingkirkan semua saksi. Karin merasakan tubuhnya melemah. Dan dia saksi. Raka mengangguk. Kita masuk. Katanya akhirnya. Ia mendorong pintu besar itu perlahan. Pintu itu berdecit panjang. Ruangan di baliknya jauh lebih besar dari yang Karin ingat. Ruang peralatan lama, bekas ruang penyimpanan server versi awal gedung sebelum renovasi. Ada rak-rak kosong berjajar dari ujung ke ujung. Cahaya dari lampu rusak di atas membuat bayangan panjang di dinding. Karin merinding. Tempat itu seperti labirin gelap. Raka melangkah masuk beberapa langkah. Karin mengikutinya tepat di belakang. Ruangan itu sunyi. Tidak ada suara langkah. Tidak ada hembusan angin. Sampai suara kecil itu muncul. Tok, tok, tok. Seperti sesuatu memukul lantai. Karin membeku. Raka perlahan bergerak ke arah suara. Suara itu berasal dari balik rak besar. Semakin dekat. Semakin jelas. Dan ketika mereka berdua memutar arah rak itu, Karin langsung menjerit kecil. Ada seorang pria duduk bersandar ke dinding. Wajahnya pucat. Kemejanya robek. Ada luka di pelipisnya. Darah mengering di lehernya. Satu tangannya gemetar. Dan matanya penuh ketakutan. Raka. Bagas berbisik. Suaranya serak. Tolong. Tolong saya. Karin tergerak maju. Bagas. Kamu kenapa? Siapa yang menyerangmu? Bagas menatap Karin. Dan ketakutannya makin besar. Ada orang. Suaranya pecah. Yang ingin saya hilang. Siapa? Karin mendekat. Namun Raka langsung menahan bahunya. Jangan dekat, bisiknya. Karin menatap Raka tajam. Kenapa? Dia terluka. Terlalu terluka, jawab Raka singkat. Karin tidak mengerti. Namun ia menatap Bagas lagi. Pria itu bergerak lemah. Matanya berair. Karin, saya tidak bermaksud mengkhianati perusahaan. Suaranya bergetar. Saya dipaksa. Karin kehilangan kata-kata. Dipaksa. Oleh siapa? Bagas menghela napas panjang dan tersengal. Ia meraih sakunya perlahan dengan tangan gemetar. Selembar flash disk jatuh ke lantai. Raka memungutnya cepat. Itu. Bagas mengusap wajahnya. Semua bukti. Semua rekaman yang tidak sempat saya hancurkan. Karin mendekat setengah langkah. Suaranya retak. Bagas. Siapa yang melakukan ini padamu? Bagas menggeleng. Napasnya semakin berat. Karin, kamu tidak boleh percaya siapapun di lingkaran direksi. Karin menahan napas. Ada seseorang yang memimpin semuanya. Dia yang ingin kamu jatuh. Dia yang ingin Raka ditangkap. Dia yang mencuri file negara itu. Karin hampir menangis. Siapa? Bagas. Siapa? Bagas menutup mata. Bibirnya bergerak pelan. Direktur utama. Karin membeku. Tubuhnya seolah membatu. Tidak. Ayah saya memilihnya. Bagas menggeleng. Pelipisnya berkeringat. Napasnya semakin berat. Bukan, direktur itu. Ia membuka mata, menatap Karin dengan ketakutan yang tidak pernah Karin lihat di wajah siapapun sebelumnya. Seseorang yang lebih tinggi. Karin tertegun. Bahunya jatuh. Lebih tinggi? Siapa yang lebih tinggi dari direktur utama? Bagas menatapnya. Tatapannya lemah.
namun sangat jelas. Dewan Pusat. Karin tersentak, mundur 2 langkah. Hampir terjatuh. Dewan Pusat. Dewan Direktur yang membawahi seluruh grup perusahaan. Kelompok paling kuat. Kelompok yang bisa memecat CEO hanya dengan satu rapat. Kelompok yang dipimpin oleh ayahmu. Raka menyelesaikan kalimat itu pelan. Karin menatap Raka seolah dunianya runtuh. Tidak, ayah tidak mungkin melakukan ini. Bagas menggeleng. Napas semakin lemah. Bukan, ayahmu. Ia batuk keras. Tapi, seseorang yang bekerja, langsung, di bawahnya. Karin mengerutkan kening. Suaranya pecah. Siapa? Bagas tolong, siapa? Hening. Bagas membuka mulutnya perlahan. Dan saat namanya hampir keluar. Braa! Suara keras mengguncang ruangan. Peluru menembus rak besi di sebelah Raka. Karin menjerit. Bagas terkejut. Lalu limbung ke samping. Raka memeluk Karin dan menunduk cepat. Ada seseorang di dalam ruangan itu. Seseorang yang sejak tadi memperhatikan mereka. Raka menarik Karin perlahan sambil berbisik. Karin. Wanita itu gemetar hebat. Kita tidak sendirian di sini. Dan dari balik kegelapan antara rak-rak tua, suara langkah kaki terdengar. Lambat, tertekan, penuh ancaman. Seseorang keluar dari bayangan. Siluetnya tinggi. Wajahnya tidak terlihat. Tapi satu hal pasti. Ia datang bukan untuk menakut-nakuti. Ia datang untuk menghabisi saksi terakhir. Dan mereka adalah target berikutnya. Lorong itu masih dipenuhi gaung dari langkah mereka sebelumnya. Namun kini hanya ada kesunyian yang menempel seperti embun dingin. Karin berdiri 1 langkah di belakang Raka. Masih memegangi dadanya yang naik turun cepat setelah apa yang mereka lihat di ruang kontrol. Lampu lorong menyinari wajah Karin yang pucat, sementara Raka menurunkan napas dalam, mengarahkan tatapannya pada pintu ruang server di ujung kiri lorong. Di balik pintu itu, ia tahu jawabannya menunggu. Suasana mencekam terasa mengikat leher. Dingin, menahan kata. Karin mengikuti langkah Raka menuju pintu itu, tanpa suara, tanpa jeda. Raka tidak menoleh, namun ia merasakan ketakutan Karin, membuatnya melangkah sedikit lebih perlahan seolah mempersilakan Karin tetap berada dalam jangkauan perlindungan. Saat mereka sampai di depan pintu, Raka mengangkat tangan kanannya. Jari-jarinya masih penuh noda oli, namun gerakannya tegas. Ia menyentuh gagang pintu perlahan, mendorongnya sedikit. Terdengar suara klik lirih. Tanda pintu itu memang tidak pernah dikunci sejak seseorang memasukinya beberapa jam lalu. Cahaya biru redup dari layar server tersisa menyinari ruangan sempit itu. Raka masuk lebih dulu, menundukkan badan, memeriksa kanan dan kiri. Tidak ada siapapun. Namun ada sesuatu yang membuatnya berhenti tepat di depan rak paling kiri, mengambil sebuah kasa yang tergeletak di lantai. Bekas darah tipis terlihat di ujungnya. Ia mengernyit. Memasukkan kasa itu ke saku jaket lusuhnya. Di belakangnya, Karin menahan napas sambil merapatkan kedua tangannya. Raka, siapa yang melakukan semua ini? Ucapnya pelan. Suaranya hampir pecah. Raka tidak menjawab langsung. Ia berjalan menuju meja kecil di sisi kanan ruangan, tempat sebuah tablet perusahaan menyala dengan tampilan login terbuka. Ia menekannya sedikit, layar berubah, menampilkan rekaman akses sistem yang telah dibobol. Raka memerhatikan sederet notifikasi yang sudah ia duga sejak masuk ke ruang kontrol tadi. Ada seseorang yang memakai akses direktur, bisik Raka. Dan orang itu masuk sistem persis saat server keamanan dibuat mati sementara. Karin mengerutkan dahi. Otaknya mencoba menyatukan potongan puzzle itu. Akses direktur maksudmu? Raka menatapnya sebentar. Ini bukan direktur. Ini seseorang yang mencuri aksesnya. Dan orang itu tahu kita akan sampai di ruang kontrol tadi. Karin membeku. Wajahnya semakin pucat. Siapa? Siapa yang bisa melakukan semua ini? Namun sebelum Raka menjawab, suara langkah kaki pelan terdengar dari luar pintu. Raka cepat memberi isyarat dengan tangan agar Karin mundur.
Lampu ruangan yang redup membuat suara itu terdengar lebih jelas. Mendekat, sebelum seseorang muncul di ambang pintu. Sosok itu berhenti di depan pintu. Tubuhnya tegak dengan pakaian kantor rapi. Wajahnya tegang, namun jelas menunjukkan keterkejutan antara tertangkap dan tidak percaya bahwa dua orang ini justru berada di ruangan yang seharusnya tidak pernah mereka temukan. Raka melangkah maju ke arah pintu. Karin menahan napas keras. Sosok itu adalah Pak Randy, kepala operasional lantai 1 perusahaan. Orang yang sejak awal terlihat begitu tenang dan loyal, namun terlalu sering muncul di titik-titik yang justru tidak seharusnya ia berada. Randy menatap ke dalam ruangan, melihat Raka berdiri di tengah cahaya biru layar server. Kalian tidak seharusnya ada di ruangan ini, ucapnya dengan nada bergetar namun mencoba. Raka mendekat lebih jauh. Langkahnya mantap dan datar. Kau yang masuk ruang kontrol sebelum kami, bukan? Kau yang membuat petugas itu pingsan. Dan kau juga yang mencuri akses direktur. Randy mundur selangkah. Namun ia tidak melarikan diri. Wajahnya semakin pucat ketika ia menyadari bahwa Raka telah mengetahui terlalu banyak. Kenapa kau lakukan semua ini? Tanya Karin. Suaranya goyah namun lebih jelas daripada tadi. Randy menatap Karin. Ada kebencian yang ditahan lama dalam sorot matanya. Karena ayahmu, ucapnya dengan suara rendah. Karena jabatan yang harusnya menjadi milikku diambil oleh keluargamu bertahun-tahun lalu. Aku hanya mengembalikan apa yang seharusnya menjadi tempatku. Karin seperti tersengat listrik. Tubuhnya melemah sesaat. Raka hanya menggeleng pelan. Tidak terkejut. Kau ingin menjebak Karin agar tampak gagal memimpin sistem keamanan hari ini. Lalu kau berharap Dewan memecatnya. Dan kau naik menggantikannya. Randy menelan ludah keras. Tangannya gemetar. Kau bukan siapa-siapa. Bagaimana kau bisa tahu semuanya? Raka melangkah semakin dekat. Mata Randy membesar ketakutan. Aku bukan montir biasa, ucap Raka dengan suara rendah namun tegas. Aku orang yang ayah Karin percaya untuk mengawasi sistem perusahaan dari luar. Aku bekerja diam-diam atas permintaan beliau sebelum beliau pergi. Dan aku tahu sejak awal kau berusaha menjatuhkan Karin. Karin menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh tiba-tiba. Ayah mempercayakan itu padamu. Raka menunduk pelan ke arah Karin. Beliau ingin kau aman. Randy yang gemetar mencoba mundur. Namun Raka bergerak cepat menangkap pergelangan tangannya, menahannya agar tidak pergi. Tidak kasar, namun tegas. Randy berusaha menarik tangannya, namun usahanya sia-sia. Tubuh Raka tetap tegap. Dosa yang kau buat hari ini cukup, ucap Raka. Kau tidak akan menyentuh sistem perusahaan lagi. Raka melepaskan tangannya dan menekan tombol panggilan keamanan yang terletak di dinding lorong. Dalam hitungan detik, dua petugas keamanan muncul, segera mengamankan Randy yang tidak lagi melawan. Karin terpaku, masih sulit bernapas normal. Raka mendekatinya. Sudah selesai, ucap Raka pelan. Kau aman sekarang. Namun Karin justru menatap Raka lama. Air mata menetes lebih pelan. Raka, kenapa kau melakukan semua ini? Kenapa kau melindungiku sejak awal? Raka terdiam sesaat. Pandangannya lembut namun dalam. Jauh dari sosok lusuh yang ia tampilkan selama ini. Aku sudah berjanji pada ayahmu, ucap Raka akhirnya. Dan aku tidak pernah melanggar janji. Lorong itu kembali sunyi. Namun kali ini terasa lega. Cahaya lampu memantul pada tatapan Karin yang mulai stabil, sementara Raka berdiri di sisinya, bukan lagi sebagai montir desa lusuh, namun sebagai seseorang yang memegang kebenaran sejak awal dan memilih untuk menyerahkannya di momen yang tepat. Cerita selesai. Sahabat, di balik semua kepalsuan, dalam gelap lorong bawah tanah, mereka akhirnya tahu satu hal. Kesombongan bisa runtuh. Kepercayaan bisa hancur. Tapi kebenaran tetap akan menemukan jalannya. CEO muda itu akhirnya memahami bahwa orang yang terlihat paling rendah kadang justru menjadi pelindung yang dikirim tanpa diduga. Dan pria yang dulu ia hina sebagai montir biasa adalah satu-satunya orang yang berdiri di sisinya ketika seluruh gedung ingin menjatuhkannya.
Inilah kisah tentang kejatuhan kesombongan dan kemenangan keberanian. Sahabat 1000 kisah nyata, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sekian untuk cerita hari ini. Nantikan cerita-cerita menarik lainnya yang akan menggetarkan hati kalian. Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komentar, dan share cerita ini, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Wabarakatuh.